menurut Mas Rahmat nih, apa yang menyebabkan Pak Jokowi itu kok punya servo yang menang terus itu? Dibangunkah atau memang ada sebuah kekuatan di dalam jiwanya, sebuah mindset tertentu gitu? Mindset dan keyakinan itu sebenarnya. Mindset dan keyakinan, kalau nggak yakin enggak. Servo mekanisme itu awalnya dari pikiran menjadi sebuah tindakan, kebiasaan dan keyakinan itu. Oh, dalam arti berarti memang secara mindset dan keyakinan Pak Jokowi itu bagus dong berarti ya? Bagus, secara mindset dia mentalnya juara. Gitu ya, Iya, mental juara mental ya, juara. Pak Jokowi itu ya? Dan dia memasukkan Mas Gibran jadi wapres, itu harus menang, dia punya angin harus menang. Itu mindsetnya Pak Jokowi. Meskipun dalam pandangan publik ada juga yang memandang negatif. Tapi bila punya keyakinan yang kuat dan juga punya mindset dan tentunya strategi juga pastinya ya, bahwa apapun yang sudah dikehendakinya itu harus menang dan harus jadi gitu ya. Iya. Setelah jadi mindset itu kan dari menjadi ke benak kita tuh Mas. Jadi mindset akhirnya membuat tindakan. Nah, yang itu tindakan untuk menang itu loh. Yang pasti langsung refleks Pak Jokowi langsung melakukan apa-apa gitu. Nah, di situ ya artinya itu yang menjadi poin keunggulannya. Di mana mungkin orang-orang lain itu banyak ketika sedang menginginkan sesuatu itu banyak berkutat dengan analisa-analisa yang tanpa disadarinya analisa itu telah melemahkan ini juga keyakinannya gitu. Menjadi ragu. Betul. Apa iya apa enggak? Nah, itu Mas. Itulah servonya. Servo mekanismenya. Wah, berarti memang harus diakui ini berarti master dari servo mekanisme juga ya. Betul. Kalau makanya sekarang diaplikasikan ke Pak Prabowo. Dia kan servonya kalah terus. Sekarang coba dari harga diri bajunya pun sudah diganti. Baju untuk kampanye loh, bukan yang hal-hal formal untuk upacara, bukan. Untuk kampanye, untuk debat kemarin nggak pakaian formal, nggak pakai safari, sudah pakai pakaian casual kan. Digelitik ini nggak pakai songgo, itu ngikuti servonya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo nggak merubah pola-polanya, servonya tetap kalah terus. Tapi itu kan artinya mengubah dari sisi luarnya lah ya. Iya, luarnya dulu nggak apa-apa, nanti berikutnya kan ke mindset ya, sama seperti teori sedekah tadi. Dipaksa dulu nanti jadi keyakinan kan seperti itu. Oke. Jadi dari luarnya dulu itu juga bisa membentuk servo mekanisme, dari dalam juga artinya dihajar semua ya, luar dan dalam ya. Betul. Gitu. Nah, sedangkan dalam keyakinan, dalam ajaran agama kita, bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan semesta untuk mendukung kita kan, untuk mengabdi kepada manusia seperti itu. Tinggal manusianya yang mengelola seperti itu kan. Misalnya kalau servonya kita terlambat sih, pasti dimanapun kerja dimanapun pasti terlambat kalau nggak dirubah polanya seperti itu. Kebiasaan kamu datang ngepres nggak on time ya pasti boros. Kebiasaan itu menjadi servonya dia telat, dan kebiasaan itu yang jarang disadari. Biasanya kan orang ketika bicara kebiasaan kan kebiasaan dalam arti tindakan ya, betul. Perilaku. Padahal ada juga kebiasaan kognitif dan kebiasaan emosi. Betul. Nah, gitu kan. Misalkan kita saat berdiskusi sama orang itu respon emosional kita bagaimana, itu ada kebiasaannya juga loh. Nah, kan gitu. Dan itu bukan perilaku, malah itu yang mendorong pada terjadinya perilaku. Atau bisa jadi ketika seseorang berhasil mengendalikan perilakunya, tapi secara kebiasaan emosional masih tetap berjalan. Itu kan juga masih berdampak ya ke servo mekanisme kan artinya. Berdampak. Nah, ini ada contoh menarik Master. Nah, kita dari kecil diajarkan orang yang di depan kita itu adalah lawan bicara kita. Itu yang menjadi masuk ke dalam mindset kita bahwa yang di depan kita adalah lawan. Akhirnya berdebat terus, nggak mau kalah. Bukan berdiskusi ya. Bukan berteman. Nah, itu yang membuat kita sulit untuk mencari relasi, sulit untuk mencari
teman, Iya, membangun relasi, membangun jaringan, itulah yang kita kesulitan. Betul sekali. Padahal siapapun yang kita ajak bicara itu sebenarnya kawan ya. Sebenarnya kawan bicara. Mereka juga kan perlu dihargai juga kan. Betul. Bukan kita yang harus menang-menangan sendiri pendapatnya. Iya. Itulah yang harus dirubah. Klik ya. Coba dirubah klik dulu. Dari lawan bicara menjadi teman bicara. Langsung jadi enak ngobrolnya. Betul. Dan otomatis mengalirnya juga lebih jadi enak. Bukan benturan, tetapi malah saling bersinergi ya. Iya. Itu kita lebih cepat membangun untuk relasi. Betul. Jadi mulai dari hal yang dasar sekali itu memang harus kita program ya di servo mekanismenya ya. Iya. Karena dari kecil kita memang sugestinya seperti itu sudah salah di mindsetnya. Oh iya gitu. Iya. Termasuk mental unggul itu sendiri yang seharusnya memang tujuannya positif untuk mencapai keunggulan, tetapi ketika dibangunnya dengan mindset menang-menangan, itu kan akhirnya jadi ini juga ya. Dampaknya kurang bagus juga. Kurang bagus. Nanti kalau diaplikasikan ke teamwork dan sebagainya, akhirnya egois. Contoh gini Master, untuk masalah sepak bola kan teamwork ya. Portugal main jelek pasti kalah ada Ronaldo. Coba kan nggak ada Ronaldo pasti mainnya bagus. Karena dia egois, nggak dioperi bola ngamuk-ngamuk, mencak-mencakan gitu. Nah, coba aja main dianalisa ya, karena dia nggak sadar dia memang pemain bagus, fisiknya bagus dan sebagainya ya kan. Tapi kalau nggak didukung temen-temennya, wah hancur juga. Iya, makanya Portugal nggak bisa bagus. Beda Messi melayani kan sama temennya, nggak penting siapa yang ngegolin. Akhirnya kayak Argentina juara kan seperti itu. Mindsetnya beda. Iya. Jadi keunggulan itu dibangunnya malah harus dengan mental ini tadi ya, mental yang pemenang di dalam servo mekanisme ya, bukan mental menang-menangan yang dapat ego kan ya. Betul. Ini menarik sekali, dan ini sebenarnya ya banyak orang belum tahu tentang realita ini, tentang fenomena ini ya. Itu mungkin yang kalau dalam bahasa agama itu kan Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya itu kan gitu ya. Betul. Nah, tinggal prasangkanya itu yang seperti apa. Makanya kita harus diprogram untuk berprasangka selalu baik. Betul. Mendoakan pun selalu baik, berkata-kata juga harus selalu baik. Karena kalau kita berkata jelek pun akhirnya balik kepada kita sendiri. Semua yang kita rasakan itu adalah apa yang kita program untuk diri kita sebenarnya. Sebenarnya gitu. Nah, tinggal penguatan manifestasinya itu seperti yang kita bahas kemarin itu tentang energi itu sendiri ya. Bahwa energi itu kan materialisasi dari sugesti. Dari sugesti atau dari pikiran ya. Dari pikiran. Nah, gitu. Itu mungkin kalau sekedar konsep begitunya sudah banyak orang tahu ya. Tapi bagaimana cara menguatkannya? Nah, ini menguatkannya ini apakah ada cara-cara khusus gitu yang untuk bisa menguatkan tingkat materialisasinya lah. Gampangannya mungkin saya saya analogikan aja, kalau benda itu ada, misalnya ada benda gas, benda cair, benda padat gitu. Nah, itu masing-masing punya sifat masing-masing, atau benda padat juga punya, ada yang empuk, ada yang keras, punya tingkat kekerasan itu ya. Nah, itu gimana biar energi itu menjadi kuat banget. Namun ya itu tadi, kita nggak terjebak di mindset unggul sendirian. Nah, gitu. Saya punya kunci di sini. Keyakinan itu. Kita diyakini itu. Itu lebih untuk menguatkannya di situ, Mas. Keyakinan yang bagaimana yang bisa menguatkan materialisasi dari pikiran itu, atau menguatkan energi manifestasi itu sendiri? Yakin gimana kita jelasin? Kayak tadi lah, katakan kita bahas tokoh-tokoh
tokoh-tokoh nasional itu kan mereka juga sudah orang-orang terpilih semua ya kan? Bukan orang yang kurang dalam pengetahuan, kemampuan dan juga pasti mereka sudah melalui kemlengan jiwa raga lah gitu ya. Itu kan kita nggak bisa mengatakan orang-orang di atas itu orang-orang yang rendah kemampuannya atau mungkin mereka nggak tahu tentang kesehatan mental yang unggul, yang gimana, yang tinggi itu yang bagaimana. Mereka saya yakin sudah tahu, namun juga dengan perannya yang dihadapi kan besar sekali, bebannya yang dihadapi juga besar sekali. Nah di situ akhirnya yang bekerja kan kekuatan dari materialisasi itu materialisasi dari yang didukung oleh satu mekanisme itu sendiri kan gitu. Dari keyakinannya sebenarnya itu untuk mematerialisasi, mewujudkan dari keyakinan turun kepada kebiasaan, dan itulah yang didukung semesta sebenarnya gitu. Apakah hanya keyakinan itu saja atau ada sesuatu yang lainnya? Setahu saya dari situ aja Mas, dari kekuatan keyakinannya dia. Kekuatan keyakinannya berarti kembali lagi ke keyakinan itu kan berarti rasa jiwanya, seberapa yakin dia, seberapa yakin rasa jiwa, seberapa real atas apa yang sedang ditempuhnya, tentang apa yang sedang direncanakannya gitu ya. Betul. Nah ini ngomong-ngomong, apa nggak berlawanan dengan ini nih, kan kita sering mendengar juga ya ajaran bahwa kalau manusia itu hanya bisa merencanakan, Tuhan yang memutuskan, hanya menentukan gitu. Nah, ataukah manusia memang harus kuat sekali yakin ini pasti terjadi gitu lah? Itu yang benar yang gimana itu? Nah, ini kita bahas masalah spiritual ya. Namanya qada dan qadar. Ada orang yang berpendapat bahwa takdir, qada dan qadar itu sudah tertulis di lauh mahfuz ya. Sekali ditulis gak akan pernah berubah. Nah, gitu. Itu yang meyakini kan manusia. Yang namanya Tuhan tetap biasa dan tetap maha kuasa. Walaupun setelah ditulis namanya Tuhan, ya tetap Tuhan bisa merubah apapun. Yang nggak bisa berubah itu kan keyakinan manusia. Keyakinan manusianya. Artinya kalau manusia meyakini Tuhan mampu dan mau untuk mengubah, ya bisa-bisa aja. Karena gitu sifat Tuhan adalah maha kuasa. Iya. Nah, kalau sekali nulis jadi nggak bisa dirubah, mana kuasanya Tuhan kan? Berarti ini kan soal mindset lagi kan? Mindset lagi. Sampai-sampai ada yang dalam spiritual itu kan mungkin sering kita bilang soal misalkan jatah rezeki kalau sudah jatahnya segini mau jungkir balik kayak apapun juga nggak akan bisa dapat lebih besar misalkan seperti itu ya contohnya. Nah, itu kan kembali lagi ke mindset dan keyakinan lagi kan. Kalau itu yang diyakini ya, dan itu kemudian dia sambil membayangkan bahwa jatahnya katakan pas-pasan UMR gitu aja, ya akan selamanya begitu ya. Akan selamanya begitu. Karena takdir ditulis dari lauhul mahfuz yang pas besok berubah itu kan persepsi manusia. Persepsi manusia. Kalau sudut pandang Tuhan, ya bisa-bisa aja karena Tuhan itu maha kuasa. Nah, tinggal bagaimana kita mau memantaskan diri memantaskan diri. Nah, ini ada teori seperti ini. Ini ada mimpi. Ini adalah kita. Kalau kita mengejar mimpi capek. Oke. Yang paling gampang kita memantaskan diri mencapai mimpi itu. Nah, itu apa bedanya? Kalau bedanya seperti ini. Kalau kita mengejar mimpi, kita itu berusaha mati-matian, aku pengen gini. Kalau memantaskan mimpi, cara gampangnya kita lebih banyak dari diri kita sendiri. Aku pantas gak seperti itu? Oh ya tak rubah dari diriku gitu. Bukan hanya angan-angan mengejar, tapi kembali pada diri kita sendiri. Mindsetnya yang diperbaiki dulu. Kita pengen kaya. Semuanya kita berangkat dari mengubah diri sendiri dulu ya. Kita ada pengen kaya. Bagaimana mindset kaya itu kan seperti itu. Itu perlu dipelajari. Soalnya kalau kita terlalu mengejar mimpi juga malah akan jadi beban juga. Menjadi beban dan capek itu pasti. Capek. Walaupun capek tapi capek. Lebih paling gampang memantaskan diri. Jadi nggak dikejar tapi kita yang memantaskan diri, akhirnya mimpi yang kita yang seperti membangun diri gitu kan. Jadi mimpi yang seperti magnet kita ditarik sama mimpi kita. Nah ini kembali lagi soal mindset lagi dan mindset itu sangat berpengaruh pada
servo mekanisme. Betul.